apakah guru P1 tetap akan menjadi prioritas pada ASN P3K tahun 2020? Masih nggak Pak Ses? Jadi sesuai dengan Kemenpan RB nomor 348/2024, kriteria terkait dengan pelamar seleksi ASN guru tahun 2024 itu yang pertama pelamar prioritas tetap prioritas ya. Prioritas atas. Yang kedua guru ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2. Yang ketiga itu guru ASN di instansi daerah. Yang keempat lulusan PPG yang database-nya pada pangkalan data lulusan PPG di Kemendikbudristek RI. Nah tentunya guru prioritas yang selama ini yang hasil tahun 2021 masih sama. Masih sesuai dengan prioritas itu P1 masih sama ya, sesuai dengan Kemenpan yang 348 tahun 2024. Dan ini merupakan hasil yang dulu tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K CF Guru yang periode sebelumnya. Berarti ini termasuk kategori yang P1 prioritas. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Padahal di tahun 2021, Bu Dijen, sebelum pengangkatan ASN P3K guru, itu jumlah guru ASN di Indonesia hanya di angka 1,2 juta. Ini capaian besar bagi Kemendikbudristek dan kita tentunya di Dijen GTK, karena hanya dalam periode 3 tahun, jumlah ASN guru meningkat sebanyak hampir kurang lebih 61%. Oh. Luar biasa ya Pak. Nah tentunya kita boleh bangga ini Bu, Dijen, karena hasil usaha keras kita bersama, hasil dari kolaborasi dari semua instansi lembaga pemerintahan. Ya tentu kita berterima kasih pada Mas Menteri ya, yang sudah meluncurkan program 1 juta honor dari ASN, dan jika tidak ada hambatan yang berarti tahun ini akan mencapai angka 950-an ribu ya Pak, karena tahun ini kita punya formasi cukup besar gitu ya, 175 ribuan lebih, sehingga harapannya angka 1 juta itu sudah di depan mata. Nah Pak, saya yakin ya bahwa guru masih banyak yang bingung nih. Pasti. Dengan munculnya menunggu dengan munculnya Kemenpan tadi masih banyak yang bingung. Bahkan mereka membaca sendiri masih banyak multi tafsir atau interpretasi yang berbeda terkait dengan Kemen tersebut. Dan ternyata Pak, saya sudah banyak sekali pertanyaan yang muncul di kolom komen IG saya maupun di WA. Di WA saya juga sudah banyak sekali. Nah, supaya lebih gampang menjawab semua pertanyaan dan dapat didengarkan oleh guru-guru yang lain yang juga punya pertanyaan yang sama, maka mari kita jawab sama-sama Pak Ses. Ada pertanyaan ini dari Anida Suci. Apakah guru P1 tetap akan menjadi prioritas pada ASN P3K tahun 2020? Masih nggak Pak Ses? Baik, ini sebetulnya untuk sosialisasi Kemenpan RB itu kan nanti akan disosialisasikan oleh pihak Kemenpan RB. Tentunya bersama kita di Kemendikbudristek dan juga BKN. Tapi ini bukan tidak mendahului, tapi perlu kita sampaikan awal dulu kepada Bapak Ibu guru yang mungkin selama ini menunggu. Jadi sesuai dengan Kemenpan RB nomor 348/2024, kriteria terkait dengan pelamar seleksi ASN guru tahun 2024 itu yang pertama pelamar prioritas tetap prioritas ya. Yang kedua guru ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2. Yang ketiga itu guru ASN di instansi daerah. Yang keempat lulusan PPG yang database-nya pada pangkalan data lulusan PPG di Kemendikbudristek RI. Nah tentunya guru prioritas yang selama ini yang hasil tahun 2021 masih sama. Masih sesuai dengan prioritas itu P1 itu masih sama ya, sesuai dengan Kemenpan yang 348 tahun 2024. Dan ini merupakan hasil yang dulu tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K CF Guru yang periode sebelumnya. Berarti ini termasuk kategori yang P1 prioritas. Ya, jadi Bapak Ibu sudah terjawab ya pertanyaannya. Bahkan waktu kemarin audiensi di Gedung D sudah saya sampaikan juga bahwa kita tetap memperjuangkan P1 tetap menjadi prioritas, dan alhamdulillah apa yang diperjuangkan bersama itu ada diakomodasi di dalam Kemenpan tersebut, bahwa P1 tetap prioritas. Nah ini pertanyaan lagi nih Pak Ses. Jadi Bapak Ibu yang P1 tenang ya, jadi P1 tetap prioritas. Semangat. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ses dari Marapurba_Hasibuan. Pertanyaannya, Bapak Ibu izin saya bertanya terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru tahun 2024. Terkait kriteria pelamar yang dijelaskan pada poin D, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data lulusan PPG Kemendikbudristek. Apakah hanya lulusan PPG prajabatan saja atau PPG dalam jabatan yang sedang mengajar di sekolah swasta bisa juga melamar? Itu pertanyaannya mungkin ya Pak Ses. Barangkali nanti akan dijawab Pak Ses nih supaya yang lain juga bisa mendengarkan. Tapi sebelumnya ini perlu dicoba dulu. Kopi dari kelompok Amnesty Kopi ini di Lampung. Bapak Ibu silakan ngopi dulu sambil menunggu jawaban saya. Terima kasih. Mantap. Ya. Gimana Pak Ses? Sesuai dengan pengaturan yang ada di Kemenpan RB
terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru di instansi daerah tahun 2024, pelamar dari sekolah swasta yang dapat melamar hanyalah pelamar prioritas yang P1, yang tadi masuk di kriteria yang pertama, yang telah lulus seleksi tahun 2021 yang sudah lulus passing grade. Itu pun dengan persetujuan dari ketua yayasan seandainya yang bersangkutan memang ada di sekolah swasta. Dan apabila guru tersebut tentunya juga masih aktif Dirjen, masih aktif mengajar. Nah, hal ini mempertimbangkan banyaknya keluhan dari yayasan yang selama ini telah membantu pemerintah dalam bidang pendidikan yang kehilangan guru-guru yang terbaiknya setelah mengikuti seleksi ASN-P3K terus ditempatkan di sekolah negeri. Nah, tentunya ini juga mengganggu kaitan dengan proses pembelajaran pengajaran yang ada di satuan pendidikan sekolah swasta. Nah, tentunya di poin tersebut dimaksud bahwa lulusan PPG bagi calon guru atau yang pejabatan untuk yang di kriteria tersebut itu yang memang dibolehkan untuk mendaftar di tahun 2024. Ya, terima kasih Pak Ses. Jadi Bapak Ibu yang tadi dimaksud Pak Ses yang disebut dengan PPG itu adalah PPG prajabatan ya, yang lulus PPG prajabatan dan belum terdata di Dapodik, tetapi terdaftar di data pangkalan data PPG prajabatan, lulusan PPG prajabatan. Sedangkan yang dalam jabatan itu masuknya yang tadi poin-poin di atasnya ya, guru-guru yang masuk guru yang terdaftar di Dapodik. Ini ada lagi pertanyaan dari Nida_Afifa, Ibu Nida. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Dirjen, saya guru SMP swasta peserta P3K 2023 dengan kategori P. Mohon kejelasan untuk kami guru SMP bidang studi bahasa Indonesia. Apakah tahun ini ada penempatan Bu? Terus alur yang harus kami lalui untuk tahun ini seperti apa? Dan sertifikat yang kami terima setelah tes apakah bisa difungsikan? Terima kasih Bu Dirjen, semoga sehat selalu. Ini yang terkait dengan tahun 2023 tersebut. Jadi saya langsung jawab dulu terkait dengan pertanyaan Ibu Nida ini. Prinsipnya kami telah mendorong Pemda untuk membuka formasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya untuk seluruh mapel hingga guru-guru non-ASN yang dapat melamar dan bersaing mendapatkan formasi semuanya. Apabila formasi melebihi jumlah guru non-ASN, tentu tidak ada persaingan. Semuanya lulus karena memang tidak ada passing grade bagi yang tadi saya sebutkan, hanya perankingan. Jadi kalau di dalam Kemenpan disebut yang diterima adalah yang terbaik, jadi ranking. Bagi yang tidak diterima itu disebutnya tidak lolos gitu ya Bapak Ibu. Nah, sertifikat pendidik yang diakui adalah sertifikat yang diperoleh sebelum waktu pendaftaran seleksi. Karena itu kan ada cut off-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dalam proses ini dapat sertifikat yaitu nanti pada seleksi berikutnya. Jadi yang diakui adalah yang diperoleh sebelum pendaftaran seleksi. Terkait dengan tunjangan profesi, tentu linearitas sudah dipertimbangkan oleh Kemendikbudristek pada saat pengangkatan, sehingga seharusnya tidak ada kendala dalam pembayaran TPG-nya. Jadi ini luar biasa sekali nih pada saat bahas ASN-P3K pasti ramai Pak Ses. Iya, ini, Bu. Di sini sudah hampir 4.000 loh guru yang bergabung ya. Saya berterima kasih sekali pada Bapak Ibu yang sudah ikut mendengarkan acara ngopi kita sore hari ini. Pak Ses, ada poin penting lain yang harus diinfokan dari Kemenpan tersebut yang mungkin tadi untuk informasi kepada Bapak Ibu guru. Mungkin silahkan. Baik, ya. Kami sampaikan lagi Dirjen bahwa sebetulnya untuk yang Kemenpan kan memang harusnya dari Kemenpan RD yang memberikan sosialisasi, tapi tidak salahnya kita sebagai instansi pembina juga memberikan karena banyak yang tanya, memberikan informasi awal lah kita seperti itu. Jadi banyak sebenarnya Dirjen beberapa hal yang bisa disampaikan. Berbeda dengan seleksi tahun sebelumnya, dengan adanya pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan. Tahun ini SKTT? Sudah tidak ada Dirjen. Tidak ada. Nah, pada tahun ini tidak ada lagi terkait dengan SKTT. Selain itu juga ada penambahan kategori pelamar yang tidak ada pada seleksi sebelumnya, yakni terkait dengan pendataan non ASN di BKN. Namun pada prinsipnya status guru tetap berdasarkan Dapodik. Jadi selain berdasarkan data dari BKN, juga berdasarkan dari data Dapodik. Karena dimungkinkan pendataan yang sudah dilakukan di BKN juga mungkin sudah ada yang pindah tugas, ada yang meninggal sebagainya, sehingga ada dua data yang perlu kita cross-check-kan. Di lain juga data yang lulusan PPG prajabatan. Nah, kami sampaikan Bu Dirjen di pasal 29 Kemenpan tersebut bahwa terkait guru yang terdaftar di BKN maupun di Dapodik akan lebih diutamakan ketimbang guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik saja. Jadi ini benar cross check ya, diutamakan. Tapi tetap saja Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi kalau kemarin sempat ada isu hanya yang ada di BKN saja. Sekarang di dalam Kemenpan itu sudah diakomodir guru yang terdaftar di Dapodik seperti tahun-tahun sebelumnya. Betul. Terima kasih Pak Ses, penjelasan yang sangat bagus untuk bisa menjawab banyak penasaranan Bapak Ibu guru. Jadi itu kurang lebih ya perbedaan seleksi ASN-P3K tahun sebelumnya dengan saat ini.